Bumi tempat kita berpijak usianya sudah miliaran tahun sebelum akhirnya ditinggali manusia pertama, yakni Nabi Adam. Bumi, menurut ahli tafsir, sudah ditinggali oleh beberapa makhluk. Menurut ahli tafsir, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat biji sawi putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Allah berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu. Namun, cara memakannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Oleh karena begitu takutnya terhadap kematian, maka sang unggas hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun, akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun, tidak semuanya langsung diciptakan, melainkan satu persatu Allah menciptakannya. Apabila seorang meninggal, maka langsung diciptakan yang lain. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah ciptakan jin. Allah berfirman, "Dan Dia menciptakan jin dari nyala api." Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah mengutus salah seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun, jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut yang menyebabkan Allah mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Rupanya seperti binatang, keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak, dan anaknya dinamakan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 tahun lamanya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun, di sini pun ia tekun beribadah. Allah menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan yang hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit, ia beribadah selama 1000 tahun lamanya, hingga ke lapisan langit ke-7. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya, yaitu dari bangsa jin yang bernama Jannah. Menurut ahli tafsir, 18.000 tahun mendiami bumi, mereka kemudian menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan Jannah. Sebagai gantinya adalah yang bernama Banunal Jannah. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya. Ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada suatu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan padamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya. Dan demikian seterusnya hingga sampai mereka ke langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula. "Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi itu. Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan ke hadiratmu di muka bumi itu."
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya, Banunal Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah, dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada satu waktu, Allah berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka disebabkan dengkinya. Mereka, yaitu para malaikat, pun bertanya kepada Allah mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Adam namanya, jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui.